Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sekarang gue mau bahas soal TM12. Gue review materi dulu ya sedikit, karena materinya sebenarnya sedikit. Different cost analysis. Jadi teman-teman kalau misalnya mau langsung ke soal, langsung aja ke video yang soal deh. Sekarang gue mau bahas satu video ini khusus materinya aja. Nah, jadi yang pertama kita tuh harus tahu nih DCA itu apa gitu. Jadi sebenarnya DCA atau Differential Cost Analysis itu apa sih? Dia itu adalah analisis untuk kita tahu nih differential cost-nya. Selisih cost-nya, berapa selisih cost dari apa? Dari project-project yang bisa kita ambil. Gitu. Dan project-nya ini sifatnya dia itu harus project jangka pendek. Kenapa harus jangka pendek? Karena kita nggak bakal bahas TVM. Kalau pada jangka panjang kita harus ngitung present value, future value, gitu-gitu kan. Tapi ini kita cuma bahas yang jangka pendek, yang satu siklus operasi perusahaan. Gitu. Dan karena kita nggak bicara soal capital budgeting, kita nggak bicara capital structure. Jadi kita emang pure nggak nyari kayak apa ya. Kalau kemarin kan ada nyari-nyari yang future cash flow lah atau apa. Nah, sekarang kita tuh nggak kayak gitu. Kita cuma yang kayak satu siklus gitulah. Maksimal itu satu siklus karena dia jangka pendek. Oke? Next. Sebenarnya keputusan apa sih yang mau kita ambil itu? Nah, jadi kita misalnya tawarin nih, kita tuh mau beli apa mau bikin sendiri, make or buy. Itu misalnya apa ya? Misalnya kalau rumah makan nih, dia tuh biasanya kalau rumah makan ada apa sih? Ada kerupuk misalnya. Ada kerupuk. Nah, kerupuk ini bakal mau kita bikin atau kita beli. Kita lihat dari mana? Ya lihat dari keuntungan kita lah. Kalau kita bikin berapa, kalau kita beli berapa untungnya gitu loh. Nah, kita lihat dari sini, oh mana yang lebih untung? Oh, kalau misalnya kayaknya lebih untung kalau kita beli, ntar kita jual lagi deh. Kita dapat untung tanpa kita capek, tanpa kita ngeluarin salary lebih misalnya. Ya udah, kita beli aja lah gitu. Atau yang kedua, kita ada yang namanya special order. Nanti ini bakal berhubungan sama idle capacity, kapasitas menganggur misalnya. Nanti kita bahas di contoh soal aja ya. Terus ini mau stop atau continue. Apaan sih? Misalnya kita punya perusahaan produksi produksi sepatu ada A, B, C, D. Nah, setelah dihitung-hitung nih, si B ini ternyata rugi bandar coy. Gitu. Ternyata si B ini tuh rugi. Akhirnya kita mau stop aja nih, atau kita lanjut. Lihat dari mana? Nanti tuh kalau misalnya kayak gini ceritanya, dia bakal kita tahu gitu loh, kalau kita stop, kita bakal menghemat berapa dan bakal kehilangan berapa. Kalau kita lanjut juga gitu, kita bakal menghemat berapa dan kehilangan berapa gitu. Enggak, kalau lanjut berarti kita bakal loss-nya berapa sih, nanti kita bandingin loss-nya lebih besar mana. Kalau stop kita untung nggak? Atau misalnya kalau lanjut kayaknya lebih kecil deh loss-nya gitu. Kalau misalnya stop mungkin kita bisa untung gitu kan. Misal ya. Terus rent or buy sama sih ini kayak make or buy. Kita mau kalau nyewa kenanya berapa, kalau misalnya beli kenanya berapa. Atau misalnya ntar kita beli produk, ada lagi misalnya kita beli A atau beli B gitu misalnya. Bisa. Terus ada kalau kita jual nih, mau jual di split of point atau ultimate point. Ingat yang kayak kemarin ya, yang kayak kita bahas di sebelum UTS. Ya kan, kita mau jual di SOP atau ultimate point nih, lebih untung mana gitu. Intinya itu sih, lebih kecil mana cost yang dikeluarin dan lebih besar mana benefitnya. Oke, terus kalau ini istilah-istilah yang perlu kita tahu ada relevant revenue. Kita ngitungnya revenue yang relevan aja gitu, yang berhubungan sama keputusan project mana yang mau diambil gitu loh. Nah, hubungannya sama apa? Marginal atau incremental. Ini bukan cost. Sini berarti revenue.
Marginal atau incremental revenue ini apa? Intinya dia revenue tambahan. Males banget gue nulis. Sama, ini juga differential, marginal, incremental cost ini tambahan cost. Tambahan cost. Dari mana? Dua-duanya ini bakal diperoleh dari project yang kita analisis. Itu YG. Terus hubungan apa aja sih relevan cost tuh? Nah, yang pertama kita punya itu, wait, kok hilang sih pulpennya? Mana ini? Opportunity cost. Ingat gak opportunity cost? Itu tuh kayak apa ya? Seolah-olah kayak ada revenue yang hilang. Kalau ambil other project, kita misalnya kita tadi ini nih, misalnya kita nge-stop tadi, yang nge-stop yang B itu, nge-stop produksi yang B, nah kita bakal hilang revenue, nah itu namanya opportunity cost. Terus kalau avoidable cost, nah kalau kita nggak pilih, misalnya B tadi dia di stop, berapa sih cost yang bisa kita hemat, cost yang nggak kita keluarin? Ketahuan banget tulisan gue jelek, bodoh. Terus out of pocket stock ini stock cost, out of pocket cost itu kayak apa ya namanya ya? Pasti teman-teman, out of pocket cost tuh kayak initial outlay kayak gitu loh. Cost yang kita keluarin, cost untuk memulai project itulah, untuk project itu. Kalau misalnya di Manki itu kayak initial outlay kita berapa gitu. Kok avoidable cost 2 kali sih Gin nulisnya, ya Allah, sorry ya guys, sama-sama aja. Sini imputed cost. Kalau imputed cost tuh kita kayak ingat gak sih namanya kerugian atau biaya. Kalau dulu di Hooper tuh yang immaterial, bukan nilainya nggak material, tapi nggak bisa kita ukur pakai duit gitu loh. Misalnya kayak kalau kita ada project yang kita bikin, terus itu bakal memicu misalnya keributan misalnya, atau memicu demo. Nah itu kan apa ya, orang-orang itu yang ngedemo kita tuh nggak tahu mau kita nilai sebagai kerugiannya berapa gitu loh. Kita bakal bayar mereka berapa biar mereka tuh tidak merasa dirugikan gitu. Nah itu imputed cost. Terus kalau ada ini irrelevant nih, pokoknya historical cost, sunk cost ini tuh kayak apa ya, pokoknya cost yang udah berlalu lah, udah kita nggak usah ungkit-ungkit gitu, udah kita bayar dulu dan kayaknya ini tuh udah nggak ngaruh lagi gitu loh. Maksudnya udah nggak di DCA ini tuh, mereka tuh ada sebelum DCA ini kita laksanakan, analisis ini kita laksanakan, mereka tuh udah kita keluarin, jadi udah nggak ada hubungannya, udah gak relevan gitu. Oke, sebenarnya materi cuma sampai sini, nanti kita ke contohnya. Oke, dadah.